Hai semuanya, para pejuang UTBK SBMPTN. Kembali lagi bersama Kak Akib. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal TPS kuantitatif UTBK SBMPTN. Nah, soal-soal yang kita bahas kali ini merupakan soal-soal kumpulan dari tryout, B-Master Online maupun Profbox Excellent. Di video sebelumnya kita sudah membahas soal dari nomor 61 sampai 70. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan nomor 71 sampai nomor 80. Langsung saja ya, kita masuk ke soalnya. Soal nomor 71, manakah pernyataan di bawah ini yang akan menyebabkan nilai dari X dikali X min Y per Y itu bilangan negatif? Ada 4 pernyataan. Nah, mana nanti yang memenuhi bahwa X min Y per Y itu negatif. Oke. Soal seperti ini tuh sebenarnya kita tinggal ngambil aja kasus nilainya berapa. Nah, kita data dulu. Ini ada yang mau kita cari nanti harus ada X, lalu ada Y, lalu ada X dikali X min Y dulu, X min Y, lalu ada X dikali X min Y, lalu ada X dikali X min Y, ini dibagi sama Y. Oke, kita ambil kasus yang pertama. Kasus yang pertama itu Y kurang dari X kurang dari 0. Nah, maka bisa kita ambil ya. Nilai X-nya negatif 1, ya kan? Y-nya berarti kurang dari negatif 1, misalkan negatif 2. Nah, kita substitusikan aja ke sini. Bahwa X-nya itu min 1, Y-nya min 2. Maka X min Y berarti itu min 1 dikurangi min 2, maka dia jadi plus, yaitu plus 1. Terus X dikali sama X min Y. Ini X dikali sama X min Y. Nah, maka ini min 1 dikali sama 1, yaitu min 1. Nah, sekarang dibagi min 1. Ya kan, min 1 kita bagi sama min 2. Min bagi min dia jadi plus. Makanya hasilnya plus. Sekarang yang 2. Nah, yang 2 itu 0 kurang dari Y kurang dari X. Nah, bisa kita ambil. Y-nya misalkan 1 ya, berarti X-nya 2. X-nya 2, Y-nya 1. Berarti X min Y-nya berapa? 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Terus X dikali sama X min Y. X-nya itu 2 ya. 2 dikalikan sama X min Y. Nah, ini. Maka dia hasilnya sama dengan 2. Terus yang terakhir, X yang ini, 2, ini dibagi sama Y, sama 1. Nah, positif bagi positif, hasilnya positif. Sekarang kasus 3. Kasus 3, X kurang dari 0, kurang dari Y. Nah, bisa kita ambil nih, misalkan X-nya min 1, Y-nya 1. Nah, X-nya min 1, Y-nya 1. Kalau dikurang, min 1 dikurangi 1 jadi min 2. Nah, kalau X dikali sama X min Y, maka dia jadi 2. Nah, sekarang dibagi X min Y dibagi sama Y. 2 dibagi 1, positif juga. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat itu X kurang dari Y kurang dari 0. Maka bisa kita ambil Y-nya min 1, ininya min 2. X-nya min 2, Y-nya itu min 1. Nah, maka min 2 dikurangi min 1. Nah, maka dia jadi min 1 ya. Lalu X dikali sama X min Y, maka dia jadi positif 2. Sekarang dibagi. Ini X min Y itu dibagi sama Y. 2 dibagi min 1, maka dia jadi min. Maka yang menyebabkan negatif hanya 4. Oke, gampang ya, tinggal kita ganti nilainya saja. Nomor 72, nah ini yang dalam bahasa Inggris
Which of the number below can only be divided by exactly two prime numbers? Nah, jadi maksud soalnya itu, manakah dari bilangan berikut yang hanya dapat dibagi oleh tepat dua bilangan prima? Nah, jadi ini nanti dia yang hanya bisa dibagi oleh dua bilangan prima. Caranya ini sebenarnya cara tinggal kita faktorkan saja ya. Kita faktorkan coba 60 dibagi 2, 30. Bagi 2, 15. Bagi 3, 5. Nah, ini bisa dibagi oleh 3 bilangan prima. Kan 2, 3, dan 5. 80 coba kita faktorkan. 2, 40. 2, 20. 2, 10. 2, 5. Nah, ini 2 dan 5. Nah, faktornya ada 2 dan 5. Nah, berarti ada 2 ya. Banyaknya kan 2. Oke, selanjutnya berapa? 90 ya. 90 dibagi 2 itu 45. 45 bagi 3, 15. 15 bagi 3, 5. Maka ini ada 3 buah bilangan prima. Maka ini 3. Kalau 100, 2, 50, 2, 25, ini 5, 5. Nah, maka bilangan primanya itu ada 2. Oke, pertanyaannya tadi apa? Yang 2 ya? 2 itu berarti 2 dan 4. 2 dan 4. Nah, maka jawabannya yang C. Oke, gampang ya? Selanjutnya kita ke nomor 73. Diketahui S 6, 7, 7, 7, 11, 13, 13, 24. Manakah dari pernyataan berikut di bawah ini yang nilainya juga merupakan anggota dari S? Oke. Pertama rata-rata, kita cari dulu ya. Rata-rata itu apa? Rata-rata itu jumlah seluruh data kita bagi sama banyaknya data. Ini jumlah. Jumlah itu lebih mudah dipasang-pasangkan ya. Ini 6 sama 24, 30. Terus 7 sama 13 itu 20. Ini juga 7 sama 13, 20. Ditambah sama 7 sama 11, 18. Dibagi sama banyak data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Maka ini jadi 50 sama 38. 88. 88 dibagi 8, 11. Apakah ada di himpunan S 11? Ada. Maka rata-rata masuk ke S. Lanjut nomor 2, median. Median itu nilai tengah ya. Nilai tengah mah ini gampang, tinggal dicoret kanan kiri aja kan. Coret, 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 coret. Nah, kalau masih sisa 2 gimana? Kalau masih sisa 2, ini ditambah dibagi 2. Berarti mediannya 7 tambah 11 bagi 2. 18 bagi 2, 9. Nggak ada ya di sini. Nggak ada 9 di S-nya. Modus yang sering muncul apa? 7. Nah, 7 munculnya 3 kali. Maka modusnya ada. Modusnya jadi 7. Jangkauan. Nah, jangkauan itu apa sih? Jangkauan itu nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Maka jangkauannya jadi 24 dikurangi sama 6. Nah, 18. Maka nggak ada di S juga. Maka jawabannya 1 dan 3. Yang B. Oke, sekarang nomor 74. Pada segitiga di atas, apakah Z lebih besar dari Y lebih besar dari X? Nah, ini soal tentang cukup tidak cukup ya. Jadi hati-hati soal cukup tidak cukup ini kalian harus teliti ya. Harus maksud juga apa sih dari PG itu maksudnya apa? Coba kita bahas dulu ya. Maksud dari PG itu apa sih? Yang A, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Nah, artinya untuk jawab pertanyaan ini itu cukup 1 saja. Gitu. Cukup 1 yang dipakai. Nah, tetapi 2 nggak bisa dipakai. Kalau 1 aja cukup, nah tapi kalau 2 saja ini nggak cukup. Artinya gitu. Kalau ini pakai 2 aja cukup. Nah,
Kalau pakai satu aja nggak cukup. Nah, maka ini yang B itu maksudnya gitu. Yang kedua, dua-duanya bersama-sama. Nah, kalau ini bersama-sama harus dua-duanya dipakai. Kalau yang D, salah satu aja cukup, satu aja cukup, dua aja cukup. Nah, bedakan ya sama A dan B tadi. Kalau A tadi satu saja cukup, terus nggak usah pakai dua karena dua saja dia tidak cukup. Kalau yang B tadi dua saja cukup. Nah, kalau pakai cuma satu nggak cukup. Nah, kalau yang D itu boleh satu, boleh dua juga boleh. Dia cukup untuk menjawab pertanyaan. Kalau yang E, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup tunggu. Jadi 1 dan 2 nggak bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan. Tidak cukup. Nah, sekarang coba kita jawab. Teori ini itu sebenarnya gampang, yaitu cukup memakai teori bahwa sisi di depan sudut yang lebih besar, maka sisinya nanti akan lebih panjang. Jadi semakin besar sudut, sisi di depannya juga semakin panjang. Semakin kecil sudut, maka sisi depannya semakin kecil. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaan Z lebih besar dari Y lebih besar dari X itu kita harus menunjukkan bahwa depannya Z. Nah, depan Z-nya itu apa? AB. Berarti nanti AB itu harus lebih besar dari Z terus Y ya, setelah itu Y. Depannya Y apa? Depannya AC. Nah, lebih besar dari AC, nanti juga harus lebih besar dari X yang terakhir. Depannya X apa? BC. Nah, maka kita harus menunjukkan ini. Nah, sekarang coba kita jawab pakai pernyataan 1. Bahwa AC sama dengan 8. Nah, ini diketahui ini AC sama dengan 8. AC-nya itu 8. Terus pakai 10. 10-nya itu AB ya. Nah, bisa nggak buat jawab? Ya nggak bisa. Kita nggak bisa menentukan sama B-nya. Ya. Berarti pernyataan 1 saja tidak cukup. Nah, otomatis ini salah. Yang A itu jelas salah. Karena A tadi bilang 1 cukup. Nah, terus yang D juga salah. Pasti D-nya salah. Karena D tadi bilang 1 cukup. Sekarang yang BC. Nah, kalau yang BC itu, yang nomor 2 itu AC, BC kurang dari AC. Berarti BC kurang dari AC. Benar kan ya? Ini BC kurang dari AC. Atau kita tulis jadi, bentar. BC tadi depannya X ya. BC kurang dari AC. Oh, gini boleh saja. Ini AC-nya di sini. Sama ya, kita balik doang itu. BC kurang dari AC kan bisa dibalik jadi AC lebih besar dari BC, boleh. Nah, bisa jawab nggak? Ya nggak bisa, kan? Nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Lah kan cuma yang ini doang. Yang belakang doang, AC lebih besar dari BC. Nah, maka pernyataan 2 saja nggak cukup. Nah, berarti jelas nih yang B tidak cukup. Nah, berarti kalau nggak C ya E. Nah, sekarang kalau dua-duanya dipakai bisa nggak? Nah, kalau dua-duanya dipakai, tadi yang pertama AC lebih besar dari BC, terus yang kedua tadi ininya 8, AC-nya 8, ini AB-nya 10. Nah, berarti ketemu dong ini lebih dari. Nah, bisa kita gabungkan? Ini lebih dari, nah ini juga lebih dari, kan ini bisa digabung. Berarti AB lebih besar dari AC, lebih besar dari BC. Nah, maka kalau dua-duanya dipakai bisa menjawab pertanyaan. Jawabannya yang B. Oke, cukup jelas ya. Lanjut nomor 75. Nah, ini juga sebenarnya gampang ini. Jika X adalah bilangan positif, berapakah nilai dari X kuadrat min 1? Jadi kita suruh jawab. Apakah berapa nilainya X kuadrat min 1? Kalau cuma dikatakan X-nya genap, kita bisa jawab nggak? Ya nggak bisa. Kalau genap kan bisa 2, bisa 4, bisa 6, ya kan? Nah, nilainya masih banyak kemungkinan gitu loh. Misalkan 2, berarti hasilnya 2 kuadrat kurangi 1 bisa 3. Kalau kita ganti 4, berarti 16 dikurangi 1, 17. Kan kita nggak punya nilai spesifik. Nah, maka 1 saja tidak cukup. Kalau 2 saja cukup nggak? Prima.
Prima ya banyak, bisa 2, bisa 3, bisa 5, maka 2 saja tidak cukup. Nah, apalagi ini yang D juga pasti salah. Nah, kalau dua-duanya dipakai bisa nggak? Bilangan apa yang dia itu genap juga prima? Cuma ada satu pilihan, yaitu bilangan 2. 2 itu dia genap dan prima. Nah, ya udah berarti kalau gitu spesifik ya kan? Spesifik nilai X-nya itu sama dengan 2. Maka X kuadrat min 1 ya jelas ketemu hasilnya 3. Nah, maka harus dua-duanya dipakai. Jawabannya yang C. Oke, sekarang nomor 76. Nah, ini coba kita gambar ya. Nomor 76, kita punya pertidaksamaan. Bahwa apakah 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Terus ada dua pernyataan. Oke, coba kita gambar pertidaksamaan itu. Masih tahu ya cara gambar pertidaksamaan itu kita gambar garisnya dulu. Kalau bingung boleh dibikin gini tabel ini X ini Y. Kalau X-nya 0 maka Y-nya sama dengan 2 ya. X-nya 0 Y-nya 2. Kalau Y-nya yang 0, Y-nya yang 0 berarti X-nya 3. Nah, ketemu X-nya 0,2, 0, Y-nya tadi 2. Sorry. Ya, benar. Y-nya itu 2. Lalu X-nya berapa? X-nya tadi 3 ya. Oke, kita garis. Seret. Nah, terus lebih dari. Nah, kalau kita punya pertidaksamaan yang semua koefisiennya positif, itu gampang ya. Kalau lebih dari berarti dia HP-nya di atas. Jadi kalau kita punya AX plus BY lebih besar dari C, itu kalau lebih dari maka nanti yang atas. Kalau kurang dari berarti yang bawah HP-nya. Tapi diingat-ingat sebenarnya ini ada syarat. Syaratnya apa? A, B, C-nya itu harus positif. Nah, sangat gampang ya ini. Positif semua lebih dari berarti yang atas. Nah, yang atas. Oke, sekarang yang kita jawab. Nomor 1, 2Y lebih besar 2X lebih besar dari Y. Ini kita jabarin dulu deh biar kelihatan pindah ke kiri ya. 2X min Y lebih besar dari 0. Oke, kita gambar. Ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0, Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0, Y-nya 0, berarti nanti X-nya juga 0. Nah, ini karena masih cuma satu titik 0,0, kita ambil satu lagi. Misalkan X-nya berapa? Oh, Y-nya aja deh yang kita ambil. Y-nya misalkan kita ambil 1. Nah, Y-nya kita ambil 1. Maka X-nya pindah ke sana ya. Nah, maka X-nya dia setengah. Oke, berarti X-nya setengah. Misalkan setengah itu di sini. Terus Y-nya itu 1 ya. Sketch saja ini jadi nggak usah kurangnya pas. Oke, terus tadi mulai 0,0 garis. Nah, kalau ini nggak bisa ya. Nggak bisa kalau lebih dari atas, kurang dari bawah. Nggak bisa. Kenapa? Karena ada bilangan negatifnya. Caranya gimana? Caranya uji titik. Uji titik. Misalkan kita ambil titik di mana? Di sini deh. Misalkan 0,3, 3,0. Nah, kita spesifikkan nih 3,0. Kalau kita masukin ketemunya berapa? X-nya 3. Nah, berarti ini jadi 3 ya. Ini 3. 3 dikali sama 26. Nah, 6 bisa dari 0, benar nggak? Benar. Maka titik 3,0 itu memenuhi, dia benar. Maka yang dihasil yang bawah. Oke, gitu. Terus yang selanjutnya kita gambarkan ini. Kalau X-nya 0, X-nya 0 maka Y-nya 2,5 ya. Kalau Y-nya yang 0, Y-nya 0 berarti X-nya 5. Nah, X-nya 5, 5 itu di sini. Terus X-nya 5, Y-nya tadi 2,5. Nah, 2,5 di sini. 2,5. Nah, kalau kita gambar itu jadi gini.
ini red. Aduh, maaf ya, gambarnya jelek. Oke, kita pakai warna yang lain. Nih, kita hubungan dulu deh ini. Red. Nah, terus ini kita tarik ke sana. Ini kita perpanjang lagi. Nah, itu. Nah, terus yang di akhir yang mana? Positif semua. Nah, positif semua berarti yang atas. Nah, HP-nya yang atas. Maka kalau ini yang di akhir yang atas. Apakah ini memenuhi? Pakai satu saja bisa, pakai dua saja bisa. Nah, coba kita analisis. Kalau pakai satu saja cukup nggak? Kalau pakai satu saja ya nggak cukup. Nah, kalau pakai satu saja kan dia ini daerahnya di bawah. Ya kan di bawah ini. Padahal dia itu mintanya yang biru ini ya, dia mintanya yang biru. Nah, ini kan ini ada daerah yang nggak memenuhi kan di sini. Nah, maka satu saja nggak cukup. Karena ini ada daerah yang nggak memenuhi. Harusnya daerahnya yang biru ini. Maka satu saja tidak cukup. A salah. Terus D salah. Oke, kalau pakai yang dua saja cukup nggak? Nah, kalau dua saja, benar sih ini. Ya kan ini benar. Masuk ke biru-biru semua kan ini. Masuk ke biru-biru semua. Nah, tapi hati-hati di ujung sini. Dia nggak masuk biru-biru ini. Nah, daerah ini nggak masuk ke biru-biru yang ditanyakan tadi. Maka dua saja tidak cukup. Berarti B salah. Kalau bersama-sama cukup nggak? Nah, kalau bersama-sama berarti daerah yang diarsir itu yang mana yang memenuhi keduanya kan? Yang memenuhi keduanya kan di sini. Nah, ini. Nah, yang memenuhi keduanya kan di sini nih. Ini itu memenuhi keduanya. Ya. Nah, otomatis kalau kedua-duanya ya bisa karena ini masuk ke daerah biru-biru, ya kan? Biru-biru tadi kan yang di atasnya ini. Oke, berarti kalau keduanya itu bisa. Jawabannya yang oke. Oke, lanjut. Nomor 77. Nah, pada segitiga siku-siku ABC, panjang AC-nya 7. Nah, ini udah diketahui soal ya. AC-nya 7. Lalu, berapakah CD? Kita misalkan CD itu Y. Nah, Y-nya itu yang mau ditanya. Ada dua buah pernyataan, BC sama dengan 24, AD banding BD sama dengan 3/5. Oke, kita pakai pernyataan pertama dulu. Bahwa panjang BC itu sama dengan 24. Nah, BC 24, maka AB bisa kita cari nggak? Bisa, pakai Pitagoras. Nah, Pitagoras ini 7, 24. Kalau kamu apal triple Pitagoras, 7, 24, satunya 25. Maka di sininya 25. Maka Y bisa kita cari nggak? Bisa, pakai gimana? Caranya pakai luas segitiga. Kalau kita nyari luas segitiga, kalau alasnya AB, tingginya mana? Kalau alasnya AB berarti tingginya tingginya DC. Bagi 2. Tapi kalau alasnya kita pakai AC, ya kan? Alasnya pakai AC, tingginya pakai CB. Nah, maka nanti bisa kita cari AB-nya berapa? AB-nya itu 25. DC-nya Y yang mau dicari dibagi 2 sama dengan AC-nya 7, CB-nya 24. Ini dibagi 2. Nah, ini nanti bisa dicoret 2-nya. Oke, nah ini nggak usah dicari spesifik ya, hasilnya itu berapa. Yang jelas kan bisa dicari, ya kan? Y nanti tinggal 7 dikali 24 dibagi 25. Nah, berarti bisa dicari. Jadi soal tipe kayak gini tuh nggak harus diselesaikan nilainya spesifik berapa ya. Kayak ini kan kita cuma suruh memastikan bisa nggak dicari pakai bersama satu, bisa. Ini nggak usah dicari. Oke, berarti satu saja cukup. Nah, satu saja cukup. Berarti A bisa jadi, terus D juga bisa jadi. Sekarang yang kedua, AD banding DB itu sama dengan 3/5. Nah, kalau ini kalian harus tahu konsep tentang perbandingan segitiga siku-siku ya. Oke, kalau belum tahu
Aku jelaskan dulu. Kasih teorinya. Nah, ini ada segitiga siku-siku. Nah, ini siku-siku di sini ya. Terus ini dipecah dibagi dua. Nah, ini ada siku-siku juga. Nah, kalau kita lengkapin ini A, ini B, ini C, ini D. 7, terus kita cuma 7 doang ya sini ya. Terus diketahui perbandingannya ya. AD banding BD itu 3 banding 5. Kalau kita tes bisa boleh nih pakai 3X sama 5Y. 5X sama. Ya Allah. Ini berarti DB-nya 5X ya. Ya gitu. Nah, konsepnya itu sebenarnya gampang. Tinggal pakai apa ya istilahnya? Ada yang bilang perkalian pelangi. Pelangi. Maksudnya pelangi gimana? Pelangi itu gini. Kalau kita mau mencari panjang CA gitu ya. CA itu tinggal nanti pendek kali panjang. Itu. Udah selesai itu. Ini sebenarnya materi kelas 9 SMP ya, Dek. Kalau lupa boleh dibuka lagi pelajaran kelas 9 SMP. Maka AC itu kuadrat. AC kuadrat sama dengan terus di sini aja deh. AC kuadrat sama dengan AD dikali sama AB. Nah, atau bisa kita tulis 7 kuadrat ya, AC kan 7 kuadratkan 49 sama dengan AD. AD-nya itu 3X dikali AB, AB-nya 8X. Atau kita dapat 49 sama dengan 24X kuadrat. Nah, X-nya bisa cari nggak? Bisa, ya kan? Nggak usah ketemu spesifik nilainya berapa, tapi X pasti bisa. Nanti dari mana? Dari 49 dibagi 24 di akar. Nah, pasti nanti X-nya itu dapat. Pasti X itu nanti dapat sesuatu. Nah, kalau X-nya dapat sesuatu, artinya nanti panjang AD itu kita tahu, ya kan? Nah, nanti AD itu dapat. Nah, kalau AD-nya dapat, nanti kita bisa ini tadi 3X. Nah, kalau AD-nya dapat, itu kita bisa pakai Pitagoras, ya kan? Pitagoras. Y itu nanti kalau Pitagoras berarti 7 kuadrat dikurangi 3X dikuadratkan. Nah, berarti bisa dapat Y-nya. Maka ini dari sini nanti Y-nya ada dapat. Ya udah berarti pakai 2 saja juga bisa. Nah, maka pakai 1 bisa, ya kan? Pakai 2 juga bisa. Kan? Yang D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Yang D. Lanjut 78. Rata-rata 4 bilangan asli adalah 8. Jika bilangan asli X ditambahkan, maka rata-ratanya jadi rata-rata 5 bilangan tersebut yang merupakan bilangan asli. Di awal tadi ada 4. Berat 4. Itu rata-ratanya 8. Tapi setelah kita tambah dari X, rata-ratanya dari 5 bilangan itu jadi bilangan asli. Nah, hubungan antara P dan Q gimana? Oke, coba kita visualisasikan. Kita punya 4 bilangan asli, berarti apa? Misalkan A plus B plus C plus D. Ini kalau kita bagi 4, dia hasilnya harus sama dengan 8. Atau dapat apa? Berarti A plus B plus C plus D sama dengan 4 kali 8, 32. Nah, terus kita tambahkan bilangan asli X. Jadi A ditambah B ditambah C tambah D ditambah X itu kita bagi 5. Itu hasilnya harus bilangan asli. Bilangan asli itu apa sih? Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Ini bisa kita jabarkan bahwa A plus B plus C plus D, ini kan tadi kita udah punya. A plus B plus C plus D itu sama dengan 32. Maka ini 32 ditambah X per 5 itu sama dengan A. Nah, atau
32 ditambah X itu sama dengan 5A. Nah, 5A itu artinya apa sih? 5A itu artinya bilangan kelipatan 5. 5, 10, 15, dan seterusnya. Nah, karena ini tadi 32, kan? 32, maka bilangan kelipatan 5 terdekat itu setelah 32 yaitu 35. Kan tadi dia minta yang terkecil. Nah, ini yang terkecil dari 32 ya 35. Maka ini kalau 32 nilai X-nya berapa? Nilai X-nya otomatis sama dengan 3. Oke, dapat X-nya 3. Jadi nilai X terkecil yang mungkin itu sama dengan 3. Hubungannya berarti gimana? Hubungannya berarti P kurang dari Q atau Q lebih besar dari P. Jawabannya yang B. Oke, gampang ya? Gampang. Oke, 79. Suatu kaleng cat hijau yang diinginkan seorang tukang cat mencampur A liter cat kuning dan B liter biru. Pekerja tersebut telah mencampurkan 3 liter cat kuning dan 5 liter cat biru untuk mendapatkan 8 liter cat hijau. Jadi kita punya cat hijau itu bisa diperoleh dari mencampur 3 liter kuning dan 5 liter biru. Nanti dia jadi 8 liter hijau. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut ini berdasarkan informasi di atas? Oke, ya ini jelas A liter cat kuning dan B liter biru. Otomatis A ini dia sama dengan 3, ya kan? B-nya berarti yang 5. Udah ketemu. Kan ini kalau 3 ditambah 5 juga 8. Kan tadi totalnya kan harus 8. Berarti A per B berapa? A per B itu 3 per 5. Kalau B per A berapa? 5 per 3. Lebih besar yang mana? 5 per 3 itu kan 1 koma, lebih dari 1. 3 per 5 kurang dari 1. Berarti Q-nya lebih besar. Q lebih besar berarti yang B. Oke, gampang ya? Gampang. 80. RB membeli 16 kg buah A seharga 89.000 dan 24 kg buah B seharga 129.000. Manakah hubungannya benar antara informasi P dan Q? P itu harga per kilo buah A, Q itu harga per kilo buah B. Oke, berarti P itu harga per kilonya A ya kan? A itu berapa tadi? 89.000. Terus dibagi sama 16, karena belinya 16 kilo. Q itu berapa? Q itu harga B, itu 129.000 dibagi 24. Nah, apakah ini kita harus menghitung? Ya, susah. Mau koma-komaan ini nggak bulat kan hitung. Nah, soal seperti ini juga triknya nggak usah dihitung. Kan kita cuma suruh membandingkan antara P dan Q. Jadi nggak harus spesifik nilai P-nya berapa, Q-nya berapa. Tinggal kita bandingkan saja. Nah, untuk membandingkan dua buah bilangan pecahan itu penyebutnya harus sama. Maka ini kalau atasnya itu pernya per 16, nah ini kan dia pernya per 16. Yang bawah juga kita bikin per 16. Caranya gimana? Caranya ya ini boleh kita kali atas bawah pakai berapa? 2 per 3 ya. Ya kan? 2 per 3 atas bawah dibagi 2 per 3. Kan kalau di 2 per 3 ini jadi 8. 8 kali 2, 16. Ya kan? 16. Nah ini juga ya dibagi aja 3. 129 dibagi 3 itu 43. 43 kali 2, 86. Berarti 86.000. Oke, 86.000. Nah, udah bandingin aja. Karena bawahnya udah sama, bandingin yang atasnya. 89.000 sama 69.000 gedean mana? Gedean yang 89. Berarti P lebih besar dari Q. Oke, jawabannya apa? Gampang ya? Gampang. Oke, itu ya. Kita di video kali ini sudah membahas 10 nomor. Dari nomor 71 sampai nomor 80.
Oke, sekali lagi Kak Akib informasikan, jika kalian membutuhkan soal-soal tryout, yang soal-soal tryout yang berkualitas ya tentunya, yang tadi contoh-contoh soal yang berkualitas. Jadi soalnya itu penuh dengan logika, nggak langsung hitung pakai rumus selesai. Soal-soal yang bagus, soal yang memakai logika seperti ini. Kalau kalian butuh soal-soal tryout, kalian bisa mengakses soal tryout dari Bmaster Online maupun Profboard Excellent. Untuk informasi lebih detailnya, kalian bisa lihat di bagian deskripsi untuk melakukan pendaftaran. Oke, Kak Akib kira cukup pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-temannya jika dirasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di-subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.